hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, salam kerukunan, Kuru Sumangeta. Seperti biasa di siang hari ini, pada hari Rabu kita kembali melakukan satu talk show dialog lintas iman yang merupakan rangkaian dari Gerakan Kebudayaan Sipakatau, Gerakan Kebudayaan Gotong Royong dari Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai best practice, jadi pengalaman-pengalaman yang diunggulkan yang terkait dengan moderasi beragama, khususnya di Indonesia Timur. Nah, bersama kami hari ini telah hadir salah satu peneliti yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang sebelumnya juga adalah peneliti Litbang Agama Makassar. Ya. Nah, beliau ini bernama Dr. Sabara Nurudin, yang telah melakukan beberapa riset terkait dengan moderasi beragama khususnya di Indonesia Timur, dan tentu ada banyak cerita yang menarik dari pengalaman yang dia temukan di lapangan, kisah-kisah yang menunjukkan bahwa di masyarakat kita ini masih terjalin atau terwujud hubungan yang harmonis antara berbagai agama yang berbeda, berbagai suku, aliran, kelompok, dan seterusnya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang. Siang Bang Ijal. Pak Dr. Sabara. Siap, Bang Dr. Hijal. Iya, baik. Sebelumnya itu saya persilakan dulu Pak Dr. Sabara untuk mungkin memperkenalkan diri sekaligus menyapa para penonton kita. Silakan Pak. Ya, makasih Bang Ijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Kuru Sumangeta. Ya, sudah diperkenalkan tadi dengan Bang Ijal ya. Saya koleganya Bang Ijal di Badan Riset Inovasi Nasional, Pusat Riset Agama dan Kepercayaan. Selama 13 tahun kita di satu ruangan ya, di Balai Litbang Agama Makassar di bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Iya, baik. Pak Sabara ini menarik ya. Sekarang ini kan muncul satu program yang saya kira di-drive oleh Kementerian Agama khususnya, yaitu moderasi beragama. Ya. Mungkin bisa dulu sebelum kita bicara tentang pengalaman Anda meriset di lapangan yang mendapatkan data-data yang menarik tentang
toleransi, bisakah dijelaskan sedikit moderasi beragama itu sesungguhnya apa sih? Apa sih bedanya misalnya dengan toleransi yang sesungguhnya sudah ada dan sudah muncul duluan di dalam konteks kita mau menjalin hubungan yang beragam di Indonesia? Silakan. Ya, saya mau cerita dulu sedikit sejarahnya ini moderasi beragama kemudian menjadi semacam apa ya, kebijakan agenda besar ya Kementerian Agama. Jadi diawali itu akhir tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, 28 atau 29 Desember 2018, dilakukan pertemuan para tokoh agama ya, dan di Jakarta diinisiasi oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama waktu itu, dicetuskanlah Risalah Jakarta. Yang diantaranya itu memang pertemuan itu diinisiasi sebagai urun rembuk para tokoh untuk menangkal ekstremisme dan radikalisme atas nama agama. Nah, di sisa masa jabatan Pak LHS, kemudian Risalah Jakarta ini dikembangkan menjadi satu konsep yang namanya moderasi beragama, hingga diterbitkan buku putih. Ada buku putih moderasi beragama dan ada buku sakunya. Nah, ini moderasi beragama ini sebagai sebuah kebijakan ya dia sifatnya top down ya. Tapi sebenarnya diambil, disari dari bawah sebenarnya, dari fakta kultur akar rumput kita. Nah, apa sih bedanya dengan toleransi? Moderasi beragama itu kan penekanannya pada ya penguatan paradigma keberagaman individu. Ya, kalau ada di kiri dan di kanan berarti shifting paradigma, pergeseran paradigma dari kiri ke tengah atau kanan ke tengah kan gitu. Jadi kalau mau di moderasi beragama adalah paradigma keberagaman yang berada di titik tengah, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Kira-kira definisi sederhananya kan begitu. Moderatio atau wasat itu kan artinya pertengahan. Jadi keseimbangan intinya, sikap keberagamaan yang menekankan untuk kita tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam ekspresi keberagamaan, dan juga tidak berarti menekankan kebebasan juga. Jadi antara ekstremisme dan liberalisme itu moderasi beragama. Nah, toleransi itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut adalah hasil. Moderasi beragama adalah proses, makanya saya bilang tadi edukasi atau shifting paradigm. Jadi titik tekannya pada individu, orientasinya toleransi. Nah, kebijakan negara kan sejak tahun 70-an itu kerukunan yang kita kenal dengan teri kerukunan. Internal, antar, dan kerukunan umat beragama dan pemerintah. Nah, kerukunan ini sebagai dalam moderasi beragama, kerukunan ini sebagai goalnya, tujuannya. Berarti untuk sampai pada kerukunan ini perlu apa sih ya? Individu-individu, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok agama perlu diedukasi, perlu paradigma keagamannya supaya karena untuk menjadi toleran itu harus moderat dulu dong orang. Gitu. Jadi moderat ini adalah sebuah katakanlah program ya atau proyek atau satu cara agar nanti masyarakat dalam beragama itu bisa menjadi toleran. Jadi begitu saya kira ya. Menarik tadi ini. Tadi sudah disinggung soal trikerukunan beragama tadi itu. Mungkin bisa diceritakan sekarang ini bagaimana sih perkembangan kerukunan kita di Indonesia khususnya baik internal, eksternal maupun dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah tadi itu. Kalau kita mengacu pada data yang selalu dirilis oleh Badan Litbang Kementerian Agama sejak 2015, riset indeks kerukunan umat beragama, Bang Ijal juga ikut terlibat kita terlibat lah sebagai salah dua skop dalam program itu kan. Nah, kan selalu dirilis itu ada 3 kan, antar umat, inter, dengan indeks sikap terhadap demokrasi, sikap terhadap kebudayaan. Ada tiga indikator besar di situ. Kan? Nah, kalau yang pertama misalnya bicara tentang antar umat beragama kan kita lihat skor rata-rata nasional yang terakhir itu 73. Selalu di atas rata-rata 70 sih, rata-rata nasional. Meskipun ada beberapa provinsi. Angka itu tadi artinya apa? Angka yang 70 sekian itu? Ya kan skor 100 ya. Indeks ya skala 100. Jadi nilainya 70 kan kalau dalam kategorisasinya di atas 60 itu sudah baik lah. Tinggi, bukan tinggi, baik, tinggi ya. 60,01 sampai 80,00 itu sudah tinggi ya. Nah, pada indeks antar umat itu ya, jadi pada dasarnya secara general, namanya kuantitatif, namanya survei kan membaca general ya. Itu kerukunan umat antar umat itu baik-baik saja. Yang justru agak sedikit mengkhawatirkan, itu di internal umat beragama karena skornya sangat jauh. Saya perbandingan misalnya di tahun 2021 indeks rata-rata nasional untuk antar umat beragama 72, sekian gitu. Tapi inter umat cuma 61 ya. Ada 11 poin marginnya
Jadi masih dalam kategori tinggi tapi sudah mendekati sedang gitu kan ya. Jadi ambang batas bawah dari kategori tinggi gitu. Ya gitu. Nah, kalau indeks yang tadi ditanya bagaimana dengan pemerintah, kan ada 3 indikator juga yang ditanyakan itu. Anti kekerasan, kemudian afirmasi terhadap kebudayaan dan demokrasi, selalu di atas, rata-rata di atas 80 malah. Ya, artinya kalau dilihat dari indeks kerukunan beragama, hasil dari survei itu, dan mungkin juga ada survei lain, ada riset lain, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini secara umum kita anggap bisa dianggap sebagai masyarakat yang toleran ya. Nah, mungkin ada cerita yang menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, cerita yang menunjukkan toleransi itu masih berjalan dengan cukup bagus di tengah-tengah masyarakat kita. Saya tahu ini Pak Sabara kan sering ke Papua dan Maluku ya, dan banyak riset di sana. Nah, mungkin bisa menceritakan beberapa hal yang terkait dengan toleransi di 2 tempat itu. Apalagi Papua ini dalam indeks kan selalu di atas ya. Hampir selalu 5 besar ya. 5 besar gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ada beberapa hal dan apa yang membuatnya bisa seperti itu gitu. Ya, basis toleransi kalau di kita itu kan komunalisme ya. Alas sosial dari relasi kita di Indonesia ini, di Timur ini kan komunalisme, bukan individualisme. Jadi individu itu ya dalam tanda petik harus taat pada nilai bersama. Dibebankan untuk menjaga nilai kan kira-kira begitu. Kan berbeda terbalik dengan paradigma liberalisme yang penekanannya pada individu. Justru komunitas itu harus menghargai hak kebebasan individu, kebebasan berekspresi, sehingga atas nama kebebasan berekspresi pun kadang nilai tidak menjadi sakral lagi, misalnya gitu kan, nyaris tidak ada sakralitas. Jadi alas sosial dari kehidupan masyarakat kita kan komunalisme. Nah, ini yang saya mau cerita bahwa justru inilah yang menjadi modal sosial kultural. Jeremy Bentham kan pernah bilang kan ada dua pilar kerukunan. Kalau temuan kita kan justru menambah, bukan twin toleration tapi triple. Ada 3 ya. Kalau Jeremy Bentham itu seorang peneliti yang banyak meneliti tentang toleransi di Indonesia. Ya, di tahun 2000-an menyebutkan ada 2 pilar ya, agama dan pemerintah. Nah, pertemuan-temuan kita kan kebanyakan justru satu kekuatan yang lebih kuat daripada 2 ini, yaitu kultur. Baik dalam bentuk kearifan lokalnya maupun peranatanya gitu. Institusinya gitu, itu cukup kuat. Misalnya di Maluku terjadi konflik, saya nyebutnya konflik bernuansa agama. Bukan konflik agama atau konflik antar umat beragama, tapi konflik yang bernuansa agama. Yang sangat kolosal, memakan waktu bertahun. Mungkin dijelaskan dulu supaya teman-teman kita yang menonton ini juga tahu apa bedanya konflik bernuansa agama dengan konflik agama. Ya, konflik bernuansa agama itu kan agama ya sebagai alasan untuk berkonflik ya. Pada sejatinya di balik itu kepentingan yang bermain bukan kepentingan dominasi agama, tapi ada kepentingan ekonomi politik, penguasaan ekonomi politik lah di situ. Agama dia hanya menjadi panggung depan, tapi panggung belakang yang sejatinya menggerakkan itu adalah kepentingan ekonomi politik. Jadi akar persoalannya sesungguhnya bukan pada agamanya, tapi ada persoalan ekonomi, mungkin resource alam, dan seterusnya. Perebutan otoritas politik, penguasaan sumber daya kan itu. Itu yang disebut dengan konflik bernuansa agama. Agama menjadi pemantik yang seksi sebenarnya untuk menyulut ya. Jadi agama sumbunya saja karena gampang untuk disulut. Nah, itu justru peranata yang merekonsiliasi itu adalah peranata kultural. Kan itu terjadi misalnya di Maluku, termasuk di Papua. Papua tidak pernah mengalami konflik kolosal bernuansa agama, tapi karena kecenderungan konflik di sana kan ya lebih banyak misalnya sentimen rasial, kesenjangan ekonomi atau isu-isu separatisme. Agama justru jarang atau bahkan tidak muncul secara sebagaimana yang terjadi di daerah lain. Dan perangkat kultural yang selalu menjadi media rekonsiliasinya gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu, misalnya ketika terjadi konflik di Maluku, bagaimana sih perangkat kultural itu menjadi alat perekat kembali atau alat rekonsiliasi ya di masyarakat, khususnya di Maluku? Ya, kalau di Maluku kan yang paling umum kita tahu ada namanya pela gandong ya. Pela dan gandong. Pela itu artinya hubungan persaudaraan yang didasarkan pada perjanjian. Gandong itu adalah hubungan persaudaraan didasarkan pada ikatan nasab, ikatan genealogis, ikatan darah gitu. Jadi gandong dan pela. Nah,
biasa melibatkan antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen. Kalau gandong itu karena dia satu nenek, satu moyang. Kalau pela itu ada perjanjian di zaman moyang-moyang mereka dulu untuk mengikat tali persaudaraan. Nah, ketika konflik kan ini sempat luluh lantah, bisa bilang luluh lantah lah ya, karena konflik bernuansa agama itu. Tapi justru pela gandong ketika di-empowering kembali, ini yang menjadi jalan untuk kemudian baku baik kembali antara komunitas Muslim dan Kristen. Nah, di Maluku itu ada satu spot kecil ya di ujung tenggara namanya Kepulauan Kei. Saya lebih banyak berriset di sana sih sebenarnya. Yang menarik misalnya di Kepulauan Kei itu, kalau di Ambon atau di Maluku secara umum itu kan konflik sampai memakan waktu dari 99 sampai 2004. Sekitar 5 tahun. Bahkan pasca perjanjian Malino masih ada letupan-letupan kecil. Nah, di Kei yang menarik, manifest konflik dalam artian benturan itu hanya berlangsung kurang lebih 3 bulan, dari 31 Maret 99 sampai bulan Juni 99. Bulan Juli 99 itu sampai bulan Februari tahun 2000 dilakukanlah proses rekonsiliasi menggunakan pendekatan adat. Tokoh-tokoh adat turun, perangkat-perangkat adat turun untuk melakukan memediasi rekonsiliasi tersebut, dan per Februari 2000 Kei sudah aman, bahkan ketika di daerah Maluku lain masih bergejolak. Bergejolak ya. Gitu. Jadi dia lebih dulu bisa menyelesaikan persoalannya. Dan itu memakai sarana-sarana adat ya, hukum-hukum adat dihidupkan kembali, peranata adat, institusi adat ya, baik melalui ikatan perjanjian di masa lalu yang saya sebut tadi pela, maupun ikatan darah yang disebut gandong itu tadi. Jadi kadang-kadang dalam satu komunitas ini nilai-nilai yang dibangun berbasis kultur, berbasis adat itu bisa melampaui ikatan-ikatan yang basisnya agama begitu tadi ya? Bisa. Ya, di 2018 juga saya melakukan studi tentang kasus Masjid Agung Sentani. Yang itu menarik juga itu. Kebetulan saya di Jayapura waktu itu, tiba-tiba dapat mandat untuk melakukan pendalaman. Ya, menarik karena ya kita tahu bahwa di Kabupaten Jayapura itu Muslim hampir dipastikan adalah pendatang. Pendatang dari Sulawesi Selatan atau dari Jawa kan. Ya, penduduk setempat itu hampir dipastikan adalah Kristen. Nah, ada Masjid Agung Sentani dilakukan, sudah ada bangunannya, sudah masjidnya, tapi dilakukan renovasi, diantaranya membangun menara. Jadi muncullah riak-riak penolakan terhadap pembangunan menara itu. Ya, karena ada semacam, kalau mungkin bahasanya Bang Ijal itu kalau ada politik simbol. Karena masjid itu tepat berada di daerah strategis, keluar dari Bandara Sentani belok kanan ke arah kota, langsung kita temukan masjid itu. Dan di sekitar masjid itu ada beberapa gereja yang tidak semegah masjid itu. Ya, apalah kira-kira istilahnya, ada politik simbol, ya, ada kecemburuan simbolik gitu kan. Nah, ya tentu ada riak-riak akhirnya. Tapi mekanisme yang ada satu tokoh adat yang juga tokoh agama waktu itu di sana, mantan ketua Sinode GKI Papua, itu mencoba merevitalisasi kearifan lokal setempat yang namanya Kenang Bay Umbai itu. Ya, satu rasa itu. Membangun Papua. Nah, dan memperluas spektrum dari kearifan lokal itu yang awalnya mengikat internal suku-suku yang ada di wilayah Danau Sentani pada spektrum yang lebih luas, pada siapa saja yang tinggal di sekitaran Sentani, asal dari manapun. Jadi dia bertanya, Anda orang mana? Orang Bugis. Pulang kampung sana. Mestinya Anda jawab Anda orang Sentani. Oh, jangan mengatakan saya orang Bugis yang asal Bugis gitu kan. Jadi akhirnya kearifan lokal itu diperluas spektrumnya, dan alhamdulillah tidak sampai terjadi manifest konflik, hanya riak-riak dan ribut di media sosial saja gitu ya. Pembangunan masjid berjalan dengan, tentu ada beberapa negosiasi ya, dan itu wajar lah itu terjadi. Ya, jadi membangun identitas kesentanian ya. Sebagai alat untuk merekat keragaman yang ada siapa saja yang ada tinggal di situ. Itu kan sebenarnya visi Papua Tanah Damai. Jadi bukan hanya orang asli Papua atau orang asli non OAP, Keriting atau Lurus misalnya kan, tapi pada siapa saja yang tinggal di Papua. Iya. Nah, tadi ini kita sudah banyak bicara tentang pengalaman atau praktek-praktek toleransi, moderasi beragama di luar Sulawesi Selatan. Mungkin ada kisah-kisah yang masih seputaran Sulawesi Selatan ini, supaya kita juga bisa menimba inspirasi dari situ, misalnya di Tanah Toraja atau di tempat-tempat lain, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya toleransi itu menjadi denyut sehari-hari di dalam masyarakat kita. Ada kisah teman ya, seorang teman ketika berkunjung ke Toraja. Ya, karena dia tidak tahu hal. Ya, suatu hari perjamuan,
Iya. Dia hendak menyendok satu makanan di suatu wadah begitu. Iya. Tiba-tiba ibu-ibu di depan wadah itu langsung menutupkan, bukan makanan untuk kamu ini. Spontanitas itu terjadi gitu. Jadi sudah ada toleransi dan saling menjaga masing-masing itu sudah ada. Dan saya beberapa kali ke Toraja, misalnya malah nginap di rumah pendeta. Iya, iya. Ya. Dan mungkin karena untuk menghargai saya yang Muslim, saya melihat Pak, anjingnya disingkirin dulu gitu kan. Ya, jadi sudah ada mekanisme, tidak perlu mengungkapkan saya maunya ini, saya harus begini. Sudah ada saling pengertian satu sama lain gitu. Dan ini menjadi modal, ya kalau alas budaya kita kan namanya sipakatau ya. Saling memanusiakan kan prinsipnya sipakatau itu kan saling, dan sipakatau itu meniscayakan ya sipakalebi, saling memuliakan. Bingkainya kan ya kalau kita di Bugis Makassar pangadakang itu ya. Ya, ada adat, ada wari, ada bicara, ada rapang. Kalau kita ada lagi satu saha misalnya. Ada aspek kepatutan yang disebut rapang. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang harus, apa yang tidak harus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan itu. Itu menjadi, dan itu sudah saling mengerti lah bahwa ketika kita berinteraksi antar umat beragama, di mana batasannya. Nah, pengalaman-pengalaman itu misalnya ya paling banyak di Toraja, di Parepare, termasuk di Makassar ini sendiri. Ya. Dekat sini ada sekolah tinggi teologi, saya sering main-main di situ. Dan ya ketika waktu kami ada pertemuan di rumah ibu ketua STT intim itu, waktu maghrib, ya tiba-tiba ibu ketua STT langsung menghamparkan sejadah dengan posisi yang tepat ke kiblat. Saya cek kembali melalui Android, pas. Kemiringannya pas ya arah kiblat. Berarti itu dia sudah siapkan. Sudah siapkan beberapa sejadah. Tempat ini memang tuh tempat salat ya. Arahnya ke sana. Dia sudah tahu, dan ada orang yang mau sembahyang ya. Ada mukena, ada sejadah yang dia siapkan gitu. Iya. Artinya ini apa yang kita sebut dengan komunalisme tadi itu dengan budaya kita itu sudah internalisasi menjadi satu sensibilitas ya. Publik ya. Jadi dia orang sudah merasa semua di mana nilai-nilai itu harus dijaga bersama kan. Iya. Nah, ini yang mungkin Anda saksikan di berbagai tempat ya. Ya termasuk tidak jauh dari tempat kita tinggal ini di Sulawesi Selatan. Di Makassar lah, nggak usah banyak dari Makassar. Fakta-fakta tentang itu banyak kok. Iya. Untuk kita saling memahami lah, saling mengerti, saling toleransi ya. Dan toleransi yang pada dasarnya, yang sifatnya aktif, bukan sekadar pasif. Toleransi itu kan kalau bermakna pasif, persoalan juga. Ya kalau istilah saya baku jaga sebenarnya. Atau yang disebut di anak LX itu toleransi adalah intoleransi moderat kan. Ya cuma tidak manifest aja intoleransinya. Ya toleransi kan mesti aktif, ada perjumpaan, ada kerjasama, ada dialog. Dialog bukan untuk menang-menangan, tapi untuk saling memahami kan, untuk kesepahaman. Iya, oke. Nah ini sebelum kita mungkin closing statement. Yang terakhir saya ingin tanyakan ini tadi disampaikan bahwa sedikit ada problem di internal, toleransi internal. Nah, ini kira-kira mengapa bisa seperti itu, dan juga mungkin bisa digambarkan bagaimana sih toleransi terhadap kelompok-kelompok yang minoritas ini di Indonesia ya. Kan kalau toleransi antara agama tadi itu hampir clear lah sudah ya. Kalaupun ada kasus lah. Dan itu sebagian mengatakan itu kan juga peninggalan dari para tokoh-tokoh besar kita dulu ya, seperti Gus Dur, Cak Nur dan sebagainya, yang meletakkan dialog antar agama. Tapi justru internal ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kita sekarang ini. Tantangan besar dari tahun ke tahun berdasarkan angka indeks itu ya memang internal. Ya, jadi kan ada istilah mainstream, non mainstream atau mainstream dan sempalan. Ini problem ini juga terjadi di Muslim, di Kristen, bahkan di Hindu, di Buddha gitu. Ada yang aliran yang disebut mainstream atau aliran yang disebut puris. Macam-macam istilahnya gitu. Nah, yang kemudian ada kelompok-kelompok yang ada di sekitar, yang di luar mainstream. Tidak perlu kita labeling sesat atau tidak ya, tapi ini labeling sosial aja, mainstream dan non mainstream. Nah, yang mainstream ini kan ya tentu ada. Jadi yang nilai ini kan berada pada kelompok mainstream. Ada nilai-nilai besar ya. Nah, kelompok-kelompok mainstream ini dianggap membawa nilai, membawa tata kultur, membawa pengaruh yang bisa membahayakan nilai-nilai yang sudah kadung mapan. Ya, jadi itu yang saya lihat menjadi persoalan. Tentu juga ada faktor-faktor lain ya. Faktor ekonomi politik bermain. Namanya konflik kan tidak manifest begitu saja tanpa ada faktor-faktor lain yang mendukung itu ya. Tapi kan konflik itu hanya bisa terjadi ketika
ya ada sumbu yang siap disulut. Nah, kedua kelompok, misalnya kelompok mainstream dan non mainstream ini, kelompok non mainstream ini ya mestinya hadir ya melakukan penyesuaian dong terhadap kelompok-kelompok mainstream. Tidak, ya kalaupun mengadakan hal-hal atau ritual-ritual yang khas kelompok dia, jangan kesan mencolok lah. Iya. Oke. Itu salah satu solusi ya untuk mencoba membangun harmoni di internal agama gitu. Yang saat ini menurut temuan-temuan dari beberapa penelitian masih ada masalahnya karena terjadi penurunan seperti itu. Iya, kadang kan begitu juga ada kecemburuan simbolik. Termasuk antar agama yang saya cerita tadi. Ini dari mayoritas Kristen kok masjid megah. Ini dari mayoritas Muslim kok ada gereja megah. Jadi hal-hal sensitif begitu kita tidak bisa, susah untuk. Jadi itu bisa dirasakan sebenarnya secara kultur ya. Kultur ya. Bahwa ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh lampaui gitu Iya, misalnya. gitulah. Ya, iseng alimu isal kalau orang Bugis bilang. Kalau orang Bugis bilang begitu. Iya, iseng alimu. Jadi sekaligus bertenggan rasa tapi juga memahami diri kita kan. Jadi yang mayoritas mengayomi. Kalau kita dengan terpaksa menggunakan istilah mayoritas minoritas, ya yang mayoritas mengayomi atau melindungi minoritas, ya minoritas ya juga menghormati tata nilai yang ada pada mayoritas ya. Jangan coba-coba untuk secara ekspresif melakukan kritik frontal terhadap tata nilai mayoritas ya. Ya, saya kira menarik beberapa tadi penjelasan dari Pak Dr. Sabara dan menceritakan kepada kita beberapa pengalaman di masyarakat yang bisa disebut sebagai best practice ya, pengalaman-pengalaman terbaik ya. Tentang kerukunan, tentang toleransi yang ternyata itu masih hidup di masyarakat kita di kampung, di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Sabara terkait dengan moderasi beragama dan bagaimana kita mendorong toleransi ke depannya menjadi lebih baik, khususnya di Sulawesi Selatan ini, lebih spesifik lagi di Makassar. Ya, saya percaya sekali bahwa modal kultural kita adalah kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal ini kan bukan sesuatu yang statis ya, dia dinamis, bisa spektrumnya bisa diperluas, bisa istilahnya itu. Ini modal kulturalnya dan ini yang kita harus empowering, kita kuatkan, itu yang harus kita revitalisasi. Kita bahkan kita memberikan pemaknaan yang lebih luas. Misalnya budaya 3S, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, budaya bagaimana dalam kultur kita menghargai manusia sebagai manusia. Kan itu intinya sipaka tahu. Kenapa dia dihargai? Karena dia manusia. Mau dia orang Bugis, mau dia orang Makassar, mau dia orang Jawa, mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, dia manusia, kita mesti masih sipaka tahu dengan dia. Implikasinya kita sipaka lebih. Ketika ada pelanggaran ya kita sipaka ingat. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi modal kultural yang harus di-empowering bersama. Saya percaya jalan kebudayaan adalah jalan yang bisa mengharmoniskan kita. Bukan jalan-jalan yang lain. Karena di kebudayaan ini kita bertemu secara universal tentang apa yang patut, apa yang tidak patut. Nah, saya kira menarik tadi dari closing statement Pak Dr. Sabara ini bahwa kebudayaan adalah basis kita untuk mendorong toleransi di Makassar khususnya atau di Sulawesi Selatan pada umumnya gitu. Karena ternyata sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, gerakan kebudayaan dari Sulawesi Selatan, kita ingin mendorong saling penghargaan itu melalui nilai-nilai yang sudah kita miliki bersama gitu. Jadi apa yang kita sebut kearifan lokal itu bukan hanya sekedar slogan ya, tapi dihidupkan kembali, harus difungsionalkan menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira demikian untuk diskusi kita pada kesempatan hari ini, talk show Dialog Lintas Imam bersama dengan Dr. Sabara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa Dialog Lintas Imam ini mungkin akan masih berlanjut pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Meskipun mungkin minggu depan kita jeda dulu untuk sementara waktu karena ada kegiatan lain terkait dengan gerakan kebudayaan, gerakan sipaka tahu dari Sulawesi Selatan. Nah, kami ucapkan salam kerukunan, salam Pancasila, dan Kuru Sumangeta.
dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan.